Ada pertanyaan dari beberapa mahasiswa saya mengenai rumusan masalah. Pak, kok sangat sulit ya membuat rumusan masalah? Apabila kita mengerjakan skripsi tidak ada rumusan masalah, itu nanti gimana? Skripsinya diterima apa enggak? Nah, itu bakal saya jelasin teman-teman tentang masalah rumusan masalah. Kira-kira rumusan masalahnya apa? Teman-teman, perkenalkan, saya Robi Yuli Endra. Selamat datang di YouTube channel saya. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, bahwa saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Jadi benar, ketika teman-teman mengerjakan skripsi, kalau nggak ada rumusan masalah, itu skripsinya nggak bisa jalan. Kenapa, Pak? Nanti saya akan jawab. Sebelum teman-teman subscribe dulu YouTube channel ini, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiulendra dan juga @skripsimahasiswa. Nah, rumusan masalah. Kalau teman-teman mengerjakan skripsi, pada saat mata kuliah metodologi, mungkin dosen menjelaskan bahwa ketika skripsi, kalian harus mencari masalah. Ketika sudah ketemu masalah, baru kita rumuskan kira-kira masalahnya apa. Nah, tentu saja ketika kalian tidak memiliki rumusan masalah, itu tidak akan bisa mengerjakan skripsinya. Ya mau apa yang dibahas? Karena kita cari masalah, kemudian memberikan solusi, bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, ini banyak biasanya teman-teman mengerjakan skripsi itu bingung tentang mencari rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu turunnya dari permasalahan. Misalnya contoh saya di bagian IT. Ada sebuah perusahaan yang masih bekerja dengan sistem manual. Misalnya pengarsipan. Pengarsipannya masih sistem manual. Nah, rumusannya bagaimana? Misalnya kalau sistemnya manual, ya masih butuh tempat pengarsipan, mencari datanya sangat lama, dan seterusnya. Itu permasalahan. Nah, rumusannya masalahnya bagaimana? Ingat, dalam membuat rumusan masalah, teman-teman harus buat singkat padan dan dirujuk dari teori-teori. Gitu ya. Nah, yang pertama misalnya, rumusan masalah itu biasanya diawali dengan kata tanya. Gitu. Bagaimana misalnya? Bagaimana penerapan aplikasi ini atau perancangan aplikasi ini untuk memudahkan pengarsipan pada perusahaan A. Yang kedua, rumusan masalahnya, adakah efektivitas atau efisiensi sebelum menggunakan aplikasi ini dan sesudah aplikasi ini. Jadi jelas permasalahannya itu adalah sistem manual, mencarinya sangat lama, kemudian butuh tempat pengarsipan. Kalau kita buat dokumen gitu ya, kita kumpul satu, itu bisa penuh ruangannya. Nah, dengan menawarkan solusi aplikasi, di rumusan masalah kita tanya, bagaimanakah perancangan aplikasi ini untuk membantu mengatasi permasalahan, yaitu sistem manual ini. Dan yang kedua mungkin, apakah ada efisiensi jika menggunakan aplikasi ini. Nah, itu sangat sederhana teman-teman, tapi yang dosen pembimbing lihat atau dosen penguji lihat itu ada sinkronisasi nggak sama permasalahan. Nah, rumusan masalah itu sebaiknya turunan dari sebuah permasalahan. Jadi teman-teman harus pahami dulu permasalahannya apa, baru bahas bagaimana membuat rumusan masalah. Nah, mungkin itu saja teman-teman pembahasan kali ini tentang rumusan masalah. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiulendra dan juga @skripsimahasiswa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.